Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdil furqan liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita kembali mengucapkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat serta salam untuk baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Dan kita akan membaca satu atau dua ayat dari Al-Quran. Semoga dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah kepada mereka, maka hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Jadi tujuan utama dan yang pertama ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menambah keimanan, menambah sebagai salah satu usaha kita mengetuk hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat berapa sekarang? 83. Baik. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Ya. Baca artinya. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah kami, ya. Dan itulah hujjah. Hujjah di sini artinya dalil, keterangan, ya, bukti, ya. Disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, ya. Tilka hujjatuna, al-isyarah biqaulihi tilka hujjatuna ila ma taqaddama minal hujaj
allati awradaha Ibrahim alaihim. Ay tilkal barahin allati awradaha Ibrahim alaihim. Itulah hujjah-hujjah kami, keterangan-keterangan kami, dalil-dalil kami, bukti-bukti kami. Nah, disebutkan isyarahnya kepada apa? Kemana kembali isyarah tilka itu? Tilka kembali kepada argumentasi dan juga keterangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya. Mulai dari kata falamma tajalla alaihil lailu ra'a kaukaba. Jadi yang disebut dengan hujjah di sini adalah argumentasi yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim, kemudian disampaikan argumentasi tersebut oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ya, makanya disebutkan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Ya. Dan penafsiran atau ayat ini menguatkan penafsiran sebagian ulama bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ibrahim sudah diangkat menjadi nabi. Ya, karena salah satu penafsiran yang sudah kita sebutkan bahwa kata-kata Nabi Ibrahim tentang bintang, hadza rabbi, bila dia mengatakan hadza rabbi dan seterusnya, seperti yang kita sudah sebutkan tempo hari, bahwa sebagian ulama mengatakan itu terjadi fi sinnit tufulah, ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Itu penafsiran sebagian para ulama. Tapi ayat yang kita baca ini menjadi penguat penafsiran yang mengatakan bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang dijadikan sebagai argumen oleh Nabi Ibrahim ketika membantah kaumnya yang menyembah bintang, menyembah matahari, dan menyembah bulan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berargumentasi dengan logika mereka. Ya. Jadi kalau kalian menyembah bintang, coba lihat nanti malam. Bintang itu muncul. Tapi ketika sudah siang, bintang itu hilang. Ya, tidak nampak lagi. Ya. Maka apakah itu bisa dikatakan Tuhan? Qala hadza rabbi. Ya. Jadi kata qala hadza rabbi tidak berarti Nabi Ibrahim mengakui bintang sebagai Tuhannya. Tapi itu salah satu bentuk argumen. Ya, salah satu bentuk argumen atau logika. Jadi logika mereka digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk apa? Membantah mereka. Ya. Itu maksudnya. Ya. Begitu juga tentang bulan. Ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ya. Jadi tidak berarti Nabi Ibrahim mengakui bulan sebagai Tuhannya. Ya, tidak. Ya, tapi ini argumen. Makanya dalam ayat yang sekarang kita baca dikatakan oleh Allah tilka hujjatuna. Ya. Itulah argumentasi yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana cara membalas atau bagaimana cara membuka pikiran dan wawasan dia punya umat. Ya. Bagaimana cara membuka wawasan kaumnya itu yang menyembah bintang, ada yang menyembah planet, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Bagaimana cara mereka ini disadarkan? Ya. Maka argumentasinya seperti itu. Kalau kita mengatakan ini bulan, ini Tuhan, nah, coba kita buktikan, apakah dia betul Tuhan atau tidak? Kalau dia ada selama-lamanya, maka dia boleh jadi Tuhan. Ya.
Tapi kalau dia kadang muncul, kadang hilang, berarti tidak boleh jadi Tuhan. Karena apa? Karena dia mengalami sifat apa yang disebutkan dulu? Sifat hudus. Ya. Sifat hudus. Hudus itu sesuatu yang berubah. Dan sesuatu yang disembah itu tidak bisa memiliki sifat hudus. Atau tidak boleh, mustahil memiliki sifat hudus. Ya. Kalau dia berubah berarti tidak bisa disembah. Karena itu Tuhan itu tidak, Allah Azza wa Jalla itu sifatnya qadim. Ya. Tidak bisa dikenai oleh sifat-sifat makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Wa tilka hujjatuna. Nah, makanya disebutkan itulah tilkal barahin allati awradaha Ibrahimu alaihim ala qaumihi. Ya, itulah hujjah, bukti, argumentasi awradaha. Awrada yuridu artinya yang disampaikan. Ya, itulah argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ya. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan hidayah untuk bagaimana cara membantah orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla itu. Nah, ini disebut dengan apa? Salah satu bentuk cara berdebat. Jadi mendebat musuh dengan logika yang dibangun oleh musuh itu, oleh musuh debat, oleh lawan debat. Ya. Jadi logika mereka dikembalikan kepada mereka. Ya. Al-Quran ini juga mengajarkan kita bagaimana cara berdebat, ya. Cara membantah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ayat Al-Quran itu banyak sekali perdebatan di dalamnya, atau contoh-contoh perdebatan di dalamnya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang mau bermujadalah, ya. Mau berjidal, mau berdebat, maka dipelajari juga metodenya dari Al-Quran. Ya, makanya disebut Al-Quran itu petunjuk dalam segala sesuatu. Ya, termasuk dalam menggunakan logika. Ya, dalam menggunakan logika dan argumentasi, ya, ini salah satu bagian dari Al-Quran atau merupakan bagian ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan cara kita berargumentasi. Ya, ketika kita ingin berdakwah, maka kita harus punya argumentasi yang kuat. Ya. Makanya orang berdakwah itu butuh ilmu. Ya. Tidak sembarangan. Ya. Walaupun tentunya ilmunya juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan orang berdakwah, walaupun semua yang mengajarkan Al-Quran diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang aku sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi menyampaikan satu ayat itu artinya tidak boleh kita menyampaikannya secara sembarangan. Ya, kita harus punya ilmu dulu. Ya, minimal tentang ayat yang kita sampaikan. Ya. Baik. Min qaulihi ta'ala falamma janna 'alaihi al-lailu ila qaulihi wa hum muhtadun. Ya. Jadi dari ayat yang ke-26 ya, sampai ayat yang bukan 26. Ayat yang 76 ya. Jadi yang dimaksud dengan bukti atau hujjah di sini adalah dari ayat yang ke-76 sampai ayat yang ke-82 sebelum ayat kita ini. Ya. Wa hum muhtadun.
Hujjatuna atainaha Ibrahim ay a'tainahu iyyaha wa arsyadnahu ilaihi. A'tainahu iyyaha. Hujjatuna kata ataina. Ataina artinya kami berikan. Ya. Maka di tafsirnya disebutkan a'tainahu iyyaha wa arsyadnahu. Kami berikan dan kami tunjukkan. Apa artinya kami berikan dan kami tunjukkan? Artinya Nabi Ibrahim ketika berargumentasi itu, ya, beliau berargumentasi berdasarkan wahyu. Ya. Jadi argumentasinya tidak sembarangan. Argumentasinya berdasarkan wahyu. Dan disinilah isyarat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Karena kalau kita belajar Al-Quran, maka kita akan punya argumentasi yang kuat, bukti dan hujah yang kuat. Ya. Maka di sini menjadi petunjuk bagi kita untuk belajar. Ya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ketika beliau berargumen itu, beliau tidak berargumen dengan kemampuan akalnya semata. Tapi beliau berargumen berdasarkan wahyu. Makanya kalau kita mengajarkan Islam, ya, kita harus punya ilmu tentang Al-Quran. Itu wajib. Wajib kita punya ilmu tentang Al-Quran. Karena bagaimana kita berargumen kalau kita tidak tahu ayatnya. Ya. Kita tidak tahu wahyunya. Kita tidak tahu Al-Qurannya. Makanya belajar Al-Quran menjadi kewajiban yang paling utama. Ya. Dan orang yang belajar Al-Quran dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling baik. Khairukum
Baik. Atainaha Ibrahim, jumlah atainaha Ibrahim fi mahalli nasbin 'alal hal atau fi mahalli raf'in 'ala anna khabar thanin lismil isyarah. Nah, ini penjelasan tentang nahwu ya. Jadi kata atainaha Ibrahim itu bisa di i'rab dengan dua cara. Pertama i'rab nasab, fungsinya sebagai hal, yaitu jumlah setelah jumlah haliyah yang menyatakan kondisi. Watilka hujjatna. Ya. Jadi hujjatuna itu sebagai apa? Watilka hujjatuna. Khabarnya sebagai khabar. Dan atainaha Ibrahim sebagai kondisi hal. Ya. Jadi hujjah itu keadaannya seperti apa? Hujjah itu keadaannya seperti apa? Keadaannya adalah sebagai sebagai yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Tilka hujjah. Atau bisa di i'rab dengan rafa', bahwa dia adalah khabar yang kedua dari isim isyarah tilka. Baik, itu penjelasan dari sisi ilmu nahwu. Ala qaumihi wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, atas kaumnya. Ay hujjatun ala. Apa artinya hujjatun ala? Ya. Ada, kalau hujjah itu ada hujjatun li, ada hujjatun ala. Ya. Apa bedanya hujjatun li dan hujjatun ala? Bedanya hujjatun li itu hujjah yang mendukung kita, hujjah yang mendukung. Tapi kalau hujjatun ala, hujjah yang memberatkan. Kalau hujjatun li, hujjah yang meringankan atau yang mendukung ya. Kalau ada istilah pengadilan itu bukti yang menguatkan. Hujjatun li, bukti yang menguatkan. Kalau hujjatun ala, bukti yang melemahkan. Paham ini? Ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab kalau ada li dan ala itu biasanya maknanya berseberangan. Ya. Maknanya berseberangan. Seperti kalau kita biasanya berdoa dalam ada doa kita, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan li wala alayya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah untukku, bukan atasku. Apanya hujjah untukku? Artinya hujjah yang membantu kita. Bukan hujjah yang ala. Kalau hujjah yang ala, berarti itu Al-Quran nanti akan menjadi apa? Menjadi musuh. Karena ada begitu, dan nanti di akhirat ada Al-Quran yang memberikan syafaat kepada seseorang. Juga Al-Quran itu bisa menjadi sesuatu yang memberatkan. Ya. Paham ini? Jadi Al-Quran di akhirat itu bisa membantu kita, bisa juga memberatkan kita. Tergantung bagaimana kita bersikap kepada Al-Quran di dunia. Kalau kita di dunia ini bersikap kepada Al-Quran, pertama kita mengimaninya, kemudian kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, berarti dia akan menjadi hujjatun lana. Ya, menjadi hujjatun lana. Menjadi bukti yang
menguatkan atau meringankan persidangan kita nanti di akhirat. Dia akan menjadi syafaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Furqan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Nabi kita Muhammad SAW, hai ya Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur. Ya, mahjur kan ya sesuatu yang ditinggalkan, ya, yang diabaikan, tidak diimani, ya, tidak dipelajari, ya, tidak tidak dibaca, tidak dipahami. Berarti dia akan menjadi hujjatun ala, menjadi bukti yang membuat persidangan orang tersebut akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Nah, di sini kan hujjatun ala qaumi. Jadi argumentasi itulah argumentasi yang melemahkan kaum. Argumentasi yang melemahkan kaum. Atau yang bisa dikatakan membungkam kaumnya. Ya. Itu argumentasi yang membungkam kaumnya. Ya, seperti penyembah bintang. Ya, ketika dikatakan oleh Nabi Ibrahim, falamma dalam ayat sebelumnya, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika sudah datang malam, sudah tiba waktu malam, dia melihat bintang dan Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, coba kalau kita anggap ini tuh, itu kan argumentasi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaum. Nah, kalau dia Tuhan, maka dia tidak akan tenggelam, dia akan terlihat terus. Faifalamma afala, tapi ketika dia hilang sampai di waktu pagi, begitu siang hari hilang bintangnya, tidak kelihatan lagi. Ya. La uhibbul afil. Saya tidak suka yang bertuhan kepada sesuatu yang afil, ya, sesuatu yang hilang, sesuatu yang tenggelam, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang berubah. Saya tidak suka. Ya. Nah, itu kan argumentasi yang membuat kaumnya sadar, oh iya, kalau dia Tuhan, nah begitu juga berhala-berhala. Nanti juga ketika berhala yang dihancurkan Nabi Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim menggunakan argumentasi yang mirip-mirip. Kalau berhala ini Tuhan, maka dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia mampu berbicara dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan? Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim memenggal atau merusakkan berhala-berhala yang orang-orang penyembah berhala, yang orang-orang musyrik. Jadi ini argumentasi yang disebut dengan hujjatun ala. Jadi argumentasi yang mengalahkan, yang membungkam. Dan argumentasi Nabi Ibrahim ini ada ada di 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama, argumentasi dengan Raja Namrud. Surah apa itu? Al-Baqarah. Ya. Itu juga argumentasi yang disebut hujjatun ala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, ya, apa katanya? Apa ayatnya? Siapa ingat? Al-Baqarah. Awas. Siapa ingat ayatnya? Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi
fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Itu juga bagian dari argumentasi Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dia mengatakan Rabbku, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Dan kalau kamu yang betul Tuhan, hai Namrud, kalau kamu betul Tuhan, sekarang coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi. Buhit itu artinya apa? Buhit. Terbungkam dia. Tidak bisa menjawab lagi. Wallahu la yahdil qaumal dhalimin. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ini, ya, argumentasi Nabi Ibrahim disebutkan kepada kaumnya yang penyembah berhala atau yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Dan nanti dalam Quran surah Al-Anbiya itu Nabi Ibrahim membungkam penyembahan berhala. Ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan kaumnya itu. Apa ayatnya? Surah Al-Anbiya sampai yang apa? Faja'alahu judadan illa kabiran lahu. Faja'alahu judadan illa kabiran lahu la'allahum ilaihi yarji'un. Maka setelah mereka pulang dari tempat ibadah mereka itu, Nabi Ibrahim membuat berhala itu menjadi judad. Judad itu artinya dihancurkan. Dihancurkan berkeping-keping. Jadi judad. Jadi kepingan-kepingan. Jadi Tuhannya itu menjadi kepingan. Ya. Kemudian mereka datang dan heran. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang membuat tuhan-tuhan kita seperti ini? Sebenarnya dia orang zalim kata mereka. Qalu sami'na fatan yadhkuru qalu lahu Ibrahim. Maka sebagian mengatakan kami pernah mendengar anak muda yang bernama Ibrahim pernah menyebut-nyebut ini Tuhan ini. Ya. Pernah mengungkapkan sesuatu yang tidak enak dalam menurut mereka. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yaqulun. Ini yang bikin yang besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Buktinya dia masih berdiri sendiri kan? Dia masih berdiri sendiri. Nah sekarang kalian tanyalah sama dia. Fasaluhum ikanu yang maka tanyalah kepada berhala-berhala kalian. Kalau memang berhala itu bisa berbicara, tanya. Apa yang terjadi? Mereka bungkam juga. Para jauh ila anfus. Maka mereka mengembalikan pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Mereka menyadarkan diri mereka sendiri. Faraju ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nuqisu ala rusihim laqad alimta ma haula'i yaqulun. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau bertanya tentang berbicara? Kenapa kamu suruh kami bicara sama berhala ini? Kan kamu sudah tahu berhala ini tidak bisa bicara. Tumanukisu ala rasim laqad alimta ma haula yang yaqul. Ya, kemudian Ibrahim mengatakan qala apa ya selanjutnya? Apa ta'buduna min? Qala fa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kalau begitu kan Nabi Ibrahim, kalau kalian sadar, kalian tahu bahwa ini berhala tidak bisa bicara, bahwa tidak bisa bicara. Perhatikan sih, kamu jangan bikin majelis sendiri di situ. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong diri sendiri. Apa tak bunuh Nabi Dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum.
Kalau begitu kenapa kalian sembah selain Allah? Yang dimana yang kalian sembah itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Apalah ta'qilun? Apakah kalian berakal? Kalian ini mikir enggak? Istilahnya gitu. Berpikir tidak kalian? Yang kalian sembah ini tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri. Bahkan teman-temannya dihancurkan, dia cuma diam saja. Coba kalian berpikir. Kalau istilah kasarnya kita bilang pakai otak. Pakai otak dulu ya. Gitu ya. Istilah kasarnya. Apalah tak? Tapi begitulah orang-orang ingkar kepada Allah ketika dia kalah hujah, ya, sama dengan Namrud. Ya. Dia kalah hujahnya, mereka mengatakan apa? Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Mereka sudah tidak bisa berargumentasi, kalah logika, kalah argumen. Yang main apa? Yang main otot. Ya. Kalah otak, main otot. Dia bilang apa? Harriquhu, bakar dia. Ya. Jadi mereka kumpulkan api, kemudian mereka kumpulkan kayu bakar, kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat. Setelah Nabi Ibrahim diberikan petunjuk tentang argumentasi yang dijadikan sebagai modal untuk berjidal, melakukan debat ilmiah dengan mereka, kemudian mereka kalah hujah, kalah debat, mereka menggunakan otot. Di situ Allah menunjukkan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika dia sudah dilemparkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, qulna ya naru kuni. Allah perintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Nah, ini disebutkan hujjatun ala qaumi. Ya. Jadi hujah-hujah yang membungkam kaumnya, yang membungkam orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu sangat banyak. Bahkan seluruh ayat Al-Quran itu adalah hujjah. Hujjah bagi orang yang ingin beriman, dan hujjah atas orang yang tidak beriman. Jadi hujjah bagi berarti yang membuat kita beriman dan tambah beriman, tambah bertakwa. Tapi hujjah atas orang-orang kafir yang membungkam dan mengalahkan argumentasi mereka. Makanya dalam sejarah, atau bahkan bukan sejarah tempo dulu, sejarah sekarang, orang-orang yang belajar Al-Quran dengan serius banyak yang beriman. Orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, ketika dia belajar Al-Quran, dia menjadi beriman. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, di mana saja. Kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran dengan serius dan dengan tulus mencari kebenaran, maka dia akan menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Dan itu sudah menjadi fakta. Fakta yang bukan cuma satu dua, tapi fakta yang sangat banyak. Tapi orang ingkar tetap ada, akan tetap ada orang ingkar kepada Al-Quran, akan tetap ada. Orang yang kafir kepada Al-Quran akan tetap ada. Tapi kalau mereka ingin belajar dengan tulus, mempelajari Al-Quran dengan ikhlas dan ingin mencari kebenaran, pasti mereka akan mendapatkan kebenaran. Karena dalam Al-Quran banyak sekali hujah-hujah, bukti-bukti, keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa syariat, agama, dan ajaran yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah ajaran Islam. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Bagaimana caranya diangkat derajat mereka? Yang disebutkan dalam tafsirnya, bil hidayah wal irsyadi ilal haqqi
wa talqinil hujjah. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat seseorang? Pertama, Allah kasih hidayah. Makanya orang beriman itu disebutkan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Bagaimana cara Allah mengangkat derajat manusia? Dengan memberikan iman, memberikan petunjuk kepada keimanan. Yarfa'illahu alladziina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Dan itu nyata. Orang-orang yang beriman, yang sebelum beriman mereka itu menjadi orang yang terhina, sesudah beriman jadi orang yang punya izzah, jadi orang yang terhormat. Zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sebelum beriman dia budak. Tapi ketika setelah beriman dia menjadi orang yang terhormat. Bahkan namanya disebut terus sampai sekarang. Bahkan setiap orang azan disebut namanya Bilal. Orang mau di sebagian tempat, orang mau berkhutbah harus ada Bilalnya. Tidak boleh berkhutbah kalau tidak ada Bilal. Padahal Bilal sudah meninggal 14 abad yang lalu dia meninggal, wafat. Tapi harus tetap, kalau di beberapa masjid itu tertulis imam Ustadz Fulan, khatib Ustadz Fulan, Bilal Ustadz Fulan. Padahal Bilal sudah tidak ada. Bilal sudah meninggal, tapi namanya masih tetap diingat. Saking terhormatnya Bilal. Padahal sebelum dia beriman, dia budak. Budak yang hidupnya pun dia tidak bisa tentukan sendiri. Yang namanya budak itu dia tidak bisa menentukan kehidupannya. Dia tunduk kepada majikannya. Majikannya bilang ke utara, ke selatan, ke selatan. Bahkan majikannya bilang masuk dalam kakus, dia masuk juga. Tidak bisa membantah, namanya budak. Jadi bahkan dia dijual. Nah, budak zaman jahiliyah itu kan seperti binatang, dijual, diminta, dihadiahkan, disedekahkan. Ya, kita tidak pernah lihat orang. Kita bilang kita bawa orang, ya. Baru kita bilang sama Tuhan, saya hadiahkan ini sama kamu, saya hadiahkan ini orang sama kamu, saya sedekahkan ini anak sama kamu. Tidak terbayangkan kita sekarang itu. Ya. Atau kita pergi ke pasar, ya. Siapa yang mau beli saya beli. Padahal orang ini orang. Siapa yang mau beli saya beli. Kalau jahiliyah begitu. Makanya budak itu jadi manusia, makhluk yang paling hina. Bahkan kalau dia perempuan diwariskan, diperebutkan. Yang disebutkan dalam sejarah. Kalau zaman dulu itu kalau ada seseorang, ya, orang kaya yang punya budak, sekian banyak budak perempuan, dan ketika dia meninggal, anak-anaknya berebut budak, ya. Yang diperebutkan ya budak yang paling cantik di situ, diperebutkan jadi warisan. Siapa yang kuat, ya, dia yang dapat itu. Budak yang paling cantik. Tapi setelah beriman tidak ada semuanya. Setelah mereka beriman semuanya menjadi orang-orang yang mulia. Nah, inilah kata Allah Azza wa Jalla, narfa'u darajat. Kami angkat derajatnya. Orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zaman sekarang. Kalau ada orang beriman, diangkat derajatnya. Banyak itu para mu'allaf itu. Kalau kita dilihat YouTube sekarang banyak ustaz-ustaz yang asalnya dari mu'allaf. Jago-jago. Berargumen mereka jago-jago. Membantah sama sini. Masya Allah. Bahkan lebih taat daripada orang yang Islam 7 turun.
mereka dimuliakan. Allah mengatakan dan Allah sudah janjikan itu dalam ayat ini. Narfa'u darajatin man nasya. Bil hidayah wal irsyad. Ya. Jadi pertama dengan hidayah iman, kemudian yang kedua dengan al irsyad ilal haq. Ya. Petunjuk kepada kebenaran. Allah mengangkat seorang dengan diberikan mereka petunjuk terhadap kebenaran. Seperti yang kita sudah sebutkan. Taufik dari Allah Azza wa Jalla terutama. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang yang beriman, kemudian bagaimana caranya mendapatkan petunjuk? Disebutkanlah ayat yang tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi iman itu hidayah yang pertama diberikan. Setelah itu untuk meningkatkannya bagaimana caranya? Al-irsyad. Nah, al-irsyad ini bagaimana caranya? Bil ilm. Ya. Walladzina utul ilm. Makanya orang semakin berilmu dia, semakin banyak petunjuk yang dia dapatkan. Makanya menuntut ilmu itu menjadi kewajiban dalam Islam. Menuntut ilmu menjadi kewajiban. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita mendapatkan lebih banyak petunjuk dari Allah. Lebih banyak al-irsyad. Lebih banyak irsyad ilal haq. Lebih banyak lagi petunjuk-petunjuk kepada kebenaran. Ya, semakin banyak ilmu, semakin banyak petunjuk kebenaran, maka semakin kata Allah, walladzina utul ilma darajat. Narfa'u darajatin, ini satu nada dan ayat ini. Narfa'u darajatin, kami angkat derajat-derajat. Di sini disebutkan dengan darajat, dengan jamak. Ya. Dengan kata jamak. Darajatin dan bentuknya nakirah. Ya. Narfa'u darajatin. Diungkapkan dengan kata yang bentuknya jamak, kemudian bentuknya nakirah. Kenapa dengan demikian? Apa maknanya? Ya. Artinya itu derajat itu sangat banyak. Ya. Tidak bisa diketahui derajat diangkatnya orang dengan petunjuk Allah itu berapa derajat. Cuma Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Maka setiap ilmu yang kita dapatkan akan mengangkat derajat kita. Begitu seterusnya. Makanya orang yang paling banyak ilmunya, yang paling tinggi derajat, ya kan? Dalam kehidupan kita. Orang yang paling banyak ilmunya itu orang yang paling dihormati. Orang yang paling dihormati. Karena apa? Karena orang lihat derajatnya tinggi sekali. Kalau ilmu kita sedikit ya, derajat kita juga sedikit. Semakin banyak ilmu semakin banyak. Makanya perintah menuntut ilmu dalam Islam itu sangat-sangat diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ilmu itu ya, kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita mendapatkan jalan kebenaran. Wa talqinil hujjah. Nah, cara selanjutnya Allah mengangkat derajat seorang adalah mentalkinkan kepadanya hujjah. Talqin itu apa talqin? Mengimlak nih bahasa kita, imlakkan, ditalkinkan, dibisik. Atau dia apa? Diberikan ilham. Ilham tentang hujjah. Makanya orang banyak ilmu itu ketika dia berdebat ya, dia bisa berpikir dengan cepat apa jawabannya ini. Ketika dia berdiskusi, dia bisa berpikir dengan cepat. Ini jawabannya apa kalau orang bilang begini, lawan bicara kita bilang begini, kita bilang begitu. Kenapa? Itu merupakan talqin. Talqin itu hanya diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Diberitahu dengan apa? Dengan ilmunya tentu. Nah, kalau tidak punya ilmu tentu bagaimana caranya? Nah, inilah pentingnya menuntut ilmu. Wa talqini al-hujjah. Ya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu hakim fi kulli ma yusdaru anhu alimun bihali ibadi. Wa anna minhum man yastahiqqu ar-raf'a man yastahiqqu ar-raf'a wa minhum man la yastahiq. Hakim
Allah sangat hikmah dengan apa yang Dia berikan. Apa yang berasal dari Allah itu semuanya dipenuhi dengan hikmah. Itu namanya Hakim, Maha Hikmah. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahannya, Maha Bijaksana. Ya, Maha bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang ketika dia berkata atau bertindak, maka tindakan dan kata-katanya itu dipatuhi oleh orang lain. Itu namanya bijaksana. Nah, bukan bijaksini. Ada bijaksana, ada bijaksini. Nah, kalau bijaksana itu orang yang ketika bertindak, berkata-kata, berucap, atau berperilaku, apa yang dia lakukan itu oleh orang dicontoh. Itu namanya orang bijaksana. Dicontoh oleh orang lain, dan orang lain menganggap apa yang dia buat itu sesuatu yang baik karena dia hakim, bijaksana. Nah, Allah Maha Hakim, ya. Wa Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Alimun bihali ibadi. Dia Maha mengetahui kondisi hamba. Dia mengetahui keadaan hambanya. Siapa yang kufur, siapa yang iman, itu ditahu oleh Allah. Dan yang selanjutnya beliau mengatakan, wa anna minhum man yastahiqqur raf'a wa minhum man la yastahiq. Allah juga mengetahui siapa orang yang pantas untuk diangkat derajatnya dan siapa yang tidak pantas diangkat. Yang pantas diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang patuh tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu akan diangkat derajatnya. Yanfa'illahu alladziina aamanu bihi. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Inna hadzal Qur'an yanfa'illahu bihi qaumun wa yadh'u al-akharin. Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat suatu kaum, dan dengan Al-Qur'an ini juga Allah mencampakkan kaum yang lain. Ya, kaum yang beriman patuh pada Al-Qur'an akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang yang tidak patuh, orang yang ingkar, melecehkan, menghina dan seterusnya, itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari kata inna rabbaka hakimun alim, alimun biman yastahiqqur raf'a wa alimun biman la yastahiq. Allah Maha mengetahui, Maha tahu siapa yang pantas untuk diangkat derajatnya, dan Allah juga Maha tahu siapa yang tidak berhak diangkat derajatnya. Itu Allah yang tahu, ya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi bagian orang-orang yang Allah berkenan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya pertama dengan beriman kepada Al-Quran, kemudian mempelajari, mentadaburi, memahami, mengamalkan, mengajarkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan kita. Dengan seperti itu insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan Al-Quran menjadi hujjatun lana, bukan hujjatun alaina. Hujjah yang bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hujjah yang memberatkan kita, bukan hujjah yang menjatuhkan kita. Nah, ini yang kita harapkan dengan mempelajari setiap ayat, walaupun satu ayat setiap minggu, tapi kalau dari ayat-ayat tersebut kita mengambil pelajaran-pelajaran kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, itu menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi modal yang besar dalam kehidupan kita insyaallah. Demikian apa yang kita baca pada malam hari ini, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum